pagi, selamat buat kita semua, damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Julita Petronella Tune, guru pada pendidikan agama Katolik pada SD Impres Nubi-Nobi, sekaligus sebagai peserta mahasiswa PPG pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santa Yakobus Merauke. Saya akan melakukan video pembelajaran ujian kinerja pada hari ini tanggal 30 November tahun 2023 di kelas 4 dengan materi Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Selamat menyaksikan. Salve, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, silakan duduk. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, semua sehat-sehat? Sehat. Semua sudah duduk yang rapi? Sudah. Perbaiki meja supaya lurus, duduk yang sopan supaya kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Semua sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, kita berdiri untuk kita berdoa. Untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami berpuji dan bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah ya Allah, agar dapat mengembangkan diri kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau cek kehadiran dulu. Dengan nama Apriliani Tabun, Ada Ibu. Nicephorus, Ada Ibu. Roswita, Ada Ibu. Franciscus, Ada Ibu. Donata, Ada Ibu. Fabianus Tune, Ada Ibu. Ricardus Tune, Ada Ibu. Mario Magleti, Ada Ibu. Desi Faot. Ada Ibu. Semua hadir toh? Hadir. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengingat kembali materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Materi kita minggu lalu, siapa yang tahu? Keunikan diri kita, diriku. Baik, materi kita minggu lalu adalah keunikan diriku. Jadi, tentang apa itu keunikan diriku? Siapa yang tahu? Ya. Saya bisa tahu perbedaan saya dengan orang lain, seperti contohnya saya dan Rita. Ya, masih ada lagi? Saya Bu, karena saya berbeda dengan orang lain. Ya, baik, terima kasih. Jadi, materi kita minggu lalu adalah keunikan diriku. Jadi, kita masing-masing manusia ini ada perbedaan atau ada keunikan diri masing-masing orang antara satu dengan yang lain. Tidak sama toh? Tidak. Atau sama? Tidak. Tidak. Ya, baik. Itu materi minggu lalu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita minggu ini. Tapi ada tujuan. Tujuan kita pada materi minggu ini adalah peserta didik mampu mengenal dan memahami kemampuan dirinya sehingga dapat mengembangkan dan mempergunakannya untuk menjalankan panggilannya sebagai citra Allah. Jadi tujuan kita pada pembelajaran kita pagi hari ini. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita juga harus memahami tentang cerita yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Jadi kompetensi awalnya adalah peserta didik harus mampu
mengenal dan juga memahami tentang kemampuan atau mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita harus kembangkan talenta atau kemampuan kita terhadap orang lain. Apabila kita kalau sembunyikan atau kita tidak mau memberitahukan kepada orang lain, maka kemampuan kita akan hilang dengan sendirinya. Dan kemampuan atau talenta itu kita harus kembangkan kepada orang lain. Ya. Ibu lihat kamu terlalu serius, jadi kita berdiri untuk kita bernyanyi. Gitu. Tepuk semangat. Huha. Huha. Semangat. Bisa? Bisa. Ya. Harus Semangat. Ya. Duduk kembali untuk kita lanjut. Adalah minggu ini tentang aku mengembangkan kemampuan atau talenta diriku. Jadi dari kemampuan atau talenta yang kita miliki itu kita harus kembangkan kepada orang lain. Jadi ibu ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai dasar untuk kita mengawali materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, apa itu kemampuan atau talenta? Siapa yang bisa jawab? Ya. Talenta adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang. Ya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh teman kita Roswita. Kita berikan tepuk tangan. Baik, yang kedua, siapa yang tahu tentang kemampuan dirinya? Angkat tangan. Siapa? Kemampuan saya adalah kemampuan. Iya. Mengapa perlu pengembangan kemampuan diri kita masing-masing? Mengapa? Karena apa? Karena apa sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan diri kita? Ya. Karena kita perlu mengetahui kelebihan diri kita sendiri. Ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah menjawab. Materi yang kita pelajari hari ini ada 3 indikator. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama itu melalui menyimak cerita peserta didik dapat menentukan makna pengembangan kemampuan diri kita. Yang kedua itu melalui dialog peserta didik dapat menganalisis usaha untuk mengembangkan kemampuan kemampuan diri. Yang ketiga itu melalui membaca kitab suci dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, peserta didik dapat menyimpulkan pandangan kitab suci tentang mengembangkan kemampuan diri. Ya, baik. Itu adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, setelah kita mengingat tentang materi kita, tentang indikator pada pagi hari ini, coba kamu amati baik-baik itu gambar. Sudah amati? Sudah? Ya. Kalau sudah amati, peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut yang bisa jawab, angkat tangan. Saya, Iya, silakan. sekelompok orang yang sedang latihan bela diri. Ya, kita berikan tepuk tangan. Menurut kalian apa talenta yang kita miliki? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Saya, Iya. kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik, yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana perjuanganmu untuk mengembangkan talenta atau bakatmu? Perjuanganmu bagaimana? Saya, Iya. latihan terus-menerus. Ya, terima kasih atas jawaban dari Giseforus. Berikan tepuk tangan. Ada lagi? Saya Ya, silakan. tekun berlatih. Ya, tekun berlatih. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Rosita yang sudah memberikan jawaban. Sekarang pertanyaan yang keempat, apa pesan gambar itu untuk dirimu sendiri? Pesannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Talenta yang Tuhan berikan harus selalu dikembangkan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita.
kita tentang Jor Saa. Jadi Jor Saa itu adalah seorang putra Papua yang hidup sederhana dari kecil sampai besar, dan dia juga mempunyai 4 orang bersaudara. Ayah dari Jor Saa ini adalah seorang kepala seksi dengan pangkat eselon 4. Jor Saa itu hidup kecil, begitu hidup berhemat, mereka hidup sederhana, mereka dengan ketekunan, dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada Jor Saa, ia bisa menjadi juara Olimpiade apa? Fisika. Ia menjadi juara Olimpiade Fisika Dunia yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga kota Papua. Jadi karena ia ingin menjadi seorang ilmuwan, maka ia berusaha dengan tekun, maka ia juga mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga Papua di luar negeri. Itu adalah kehidupan Jor Saa yang membuktikan bahwa sosoknya adalah seorang yang cerdas. Masa lalu Jor Saa ini membuktikan bahwa mereka mempunyai kekurangan dalam hidup mereka. Dia juga hidup sederhana dari kecil, maka ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia dapat mengharumkan nama keluarga, nama daerah, dan juga nama bangsa Indonesia. Setelah kita menyimak atau mendengarkan cerita dari Jor Saa, ada 4 pertanyaan yang perlu kamu jawab. Apa yang diceritakan dalam kisah itu? Siapa yang bisa? Tentang siapa? Saya Ibu. Iya. Tentang Jor Saa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, apa talenta yang dimiliki oleh Jor? Talentanya apa? Saya Ibu. Iya, silakan. Ia mempunyai kecerdasan otak yang luar biasa sehingga menjuarai juara Olimpiade Fisika Dunia. Kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, bagaimana perjuangan Jor untuk mengembangkan talenta atau bakatnya? Perjuangannya apa? Ya, silakan. Dia terus berlatih hingga menjadi juara dunia. Iya, berikan tepuk tangan buat teman kita. Yang keempat, apa pesan cerita itu untuk dirimu sendiri? Ceritanya apa? Saya juga harus rajin berlatih seperti dia. Iya, berikan tepuk tangan. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, bahwa Jor Saa ini masih kecil, ia kerap kekurangan ongkos untuk pergi ke mana? Sekolah. Pergi ke sekolah. Maka ayahnya adalah seorang pejabat kepala seksi dengan pangkat eselon 4 di kota Jayapura. Ia juga harus menghidupi dan menyekolahkan 5 orang anak termasuk Jor Saa. Jadi meskipun masa lalunya cukup sulit, Jor Saa telah membuktikan bahwa ia mampu. Dari kekurangannya, dia mampu mencapai cita-cita yang ia inginkan, yaitu menjadi apa? Juara Olimpiade Fisika Dunia. Jadi Jor Saa ini juga menjadi putra kebanggaan bangsa Indonesia dan juga kota Papua atau provinsi Papua. Jadi dalam kehidupan kita juga harus hidup dan juga berjuang. Jangan kita menganggap bahwa keluarga kita tidak kaya, hidup sederhana. Kita juga harus mengembangkan bakat atau kemampuan yang kita peroleh, dan kita juga harus mengembangkan kemampuan kita terhadap orang lain. Maka apa yang kita cita-citakan dan juga apa yang kita miliki, orang lain juga harus mendapatkan talenta atau kemampuan yang kita
Terboleh. Ya, semua berdiri. Semangat masih pagi-pagi loyo-loyo. Ya. 1, 2. Lutut kaki, mata telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki. Sudah? Sudah. Silakan duduk. Kita lanjut lagi karena tadi kamu masih ini serius karena ibu yang ngomong terus. Suci? Kalau semua mau kita suci kita buat kelompok dulu. Ikut dengan ini. 3 orang. Buat sudah. Kamu 3 orang. Wita dengan Nando Marco dengan ini satu. Devin dengan Nando, Desi dengan Re dan Asli. Sekarang kita mau melihat Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu. Coba kamu lihat. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Karena materi kita adalah mengembangkan kemampuan atau talenta diriku. Ibu kasih 5 menit untuk kamu membaca kitab suci atau Injil yang berkaitan dengan materi kita hari ini, untuk kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sebentar. Jadi ibu kasih waktu 5 menit untuk baca itu bacaan dari Injil Matius. Sudah? Sudah baca? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Kamu bisa menjawab secara kelompok dan sesudah itu masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang ibu bagikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD masing-masing kelompok. Di situ ada 5 pertanyaan, jadi harus jawab secara kelompok, bukan jawab masing-masing, per kelompok. Baik, semua sudah? Kalau sudah, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Sekarang ibu berikan waktu dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1, dan kami akan membacakan hasil presentasi kami. Jawaban talenta adalah bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Soal nomor 4, mengapa perlu mengembangkan talenta atau kemampuan diri kita? Jawab diri kita masing-masing. Jawaban dengan berlatih terus-menerus. Soal nomor 5, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan talenta atau kemampuan diri yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kamu
Jawaban kita harus terus belajar dan berlatih agar kemampuan yang dimiliki tidak hilang. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami atau hasil diskusi kami. Nomor 1. Soal. Apa yang dimaksud dalam kitab suci yang dibacakan? Jawaban. Tentang perumpamaan tentang talenta. Soal nomor 2. Sebutkan tokoh dalam kitab suci. Jawaban. Tuhan dan 3 hamba-hambanya. Soal nomor 3. Apa itu talenta atau kemampuan diri? Jawaban. Talenta adalah sebuah kemampuan yang ada di dalam pribadi setiap orang, di mana setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Soal nomor 4. Talenta, kemampuan diri yang telah diamankan dari kamu. Jawaban. Kita harus membagikan kepada orang lain. Baik, terima kasih atas hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Baik, silakan dulu. Sekarang kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu kesempatan kepada kami. Kelompok 3, kami akan membaca diskusi kami. Soal nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam kitab suci yang dibacakan? Jawaban. Yang dibicarakan dalam kitab suci adalah perumpamaan tentang talenta. Soal nomor 2. Sebutkan tokoh dalam kitab suci. Jawaban. Tuhan dan 3 hamba-hambanya. Soal nomor 3. Apa itu talenta atau kemampuan diri? Jawaban. Kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan talenta atau kemampuan diri yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kamu? Jawaban. Dengan cara terus berlatih tanpa menyerah dengan keadaan tantangan yang dihadapi agar kemampuan diri atau talenta bisa dibagikan kepada orang lain. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 yang telah membacakan hasil atau memberikan presentasi hasil mereka. Kita berikan tepuk tangan. Baik, setelah kita membaca kitab suci, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkannya bagi kepentingan banyak orang menurut kesanggupan masing-masing. Kita tidak boleh kecewa dan dengan diri sendiri dan iri hati kepada orang yang kelihatannya memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Kita tetap harus bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada lagi yang bisa berikan kesimpulan? Ya, silakan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, atau ternyata kita malas dan marah-marah kepada Tuhan karena kita merasa tidak mempunyai talenta atau hanya memiliki satu talenta dan kita mendam dan tidak mengembangkannya.
demi kepentingan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Ya, terima kasih buat teman kita 2 orang yang sudah memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Rangkuman materi kita pada pagi hari ini adalah pengalaman hidup dalam keluarga sederhana karena ekonomi lemah tidak menjadi halangan untuk orang belajar. Jadi seperti Jorsa ini telah membuktikan bahwa kekurangan bukan berarti membuat dirinya harus berhenti bermimpi. Ia membuktikan kepada banyak orang bahwa banyak cara untuk meraih kesuksesan dan menjadi sosok yang membanggakan. Jadi Jorsa ini bangga dengan dirinya sendiri dan juga membanggakan keluarga, terutama Provinsi Papua dan juga bangsa Indonesia. Talenta yang kita terima dari Tuhan itu menjadi sumbangan yang utama atau khas dan juga sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam kitab suci itu anugerah Tuhan adalah sebuah talenta. Jadi talenta yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia itu kita harus kembangkan, kita harus bagikan kepada orang lain. Jadi talenta yang kita peroleh dari Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa untuk kita bagikan kepada orang lain. Setelah kita belajar tentang materi kita pada pagi hari ini tentang aku mengembangkan kemampuan diriku, apakah kamu sudah mengerti tentang materi hari ini? Sudah atau belum? Sudah. Kamu sudah mengerti? Sudah. Terus, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini? Senang atau susah atau apa? Ya? Senang. Apa yang telah kita pelajari atau saya pelajari hari ini? Tentang apa hari ini? Materi kita. Perumpamaan tentang talenta. Ya? Perumpamaan tentang talenta. Aksi. Jadi aksi kita pada pagi hari ini adalah kita sebagai peserta didik harus membacakan doa syukur yang telah ditulis saat doa keluarga. Pada saat kamu berdoa dengan keluarga, kamu harus menuliskan doa syukur kepada Tuhan atau kepada orang tua atau kepada siapa saja secara pribadi maupun saat bersama-sama. Untuk diingat itu adalah materi yang harus kamu ingat. Untuk minggu lalu Ibu tanya lagi tugas, Ibu akan berikan tugas kepada kalian dan minggu depan Ibu masuk, kamu harus mengerjakannya dan mengumpulkannya. Bisa atau tidak? Bisa toh? Sudah? Ya. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdiri untuk berdoa. Silakan kita berdoa. Sama-sama, Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Kasih, atas bimbingan-Mu sehingga kami dapat belajar bersama guru kami tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga dengan bimbingan Tuhan sendiri kami dapat mengembangkan talenta itu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau tinggi-tinggi dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih.